Scam Villains Self-Saving System Chapter 25. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Si Zun. Setelah pertama kali melihat Shen Qingqiu, Luo Binghe benar-benar terkejut dan gembira. Lagi pula, sejak awal kekacauan, dia sudah tahu, dalam hatinya, karakter Shen Qingqiu, dan menebak bahwa dia akan khawatir dan secara pribadi masuk ke dalam ngarai untuk menyelamatkan mereka. Setelah Shen Qingqiu dengan tenang menyelesaikan pembunuhannya dan meluncur berhenti, dia bertemu dengan beberapa murid yang mengelilingi dia. Dia bertanya, apakah ada yang terluka? Luo Binghe berkata, selain di tepi sungai, beberapa saudari bela diri dan saudara bela diri yang dihisap mati, pada saat ini tidak ada kerugian. Shen Qingqiu mengeluarkan dan berkata, itu melelahkan bagimu. Luo Binghe tersenyum sedikit, matanya bersinar, murid ini hanya melakukan tugasnya. Shen Qingqiu menatap Qin Wanyawi yang masih bermata merah. Dalam hatinya, dia berkata, kamu masih tersenyum. Tidakkah kamu tahu kamu baru saja kehilangan seorang istri? Setelah bertemu dengan seorang penatua yang kuat datang untuk menyelamatkan mereka, semua murid seolah-olah telah bertemu ibu kandung mereka sendiri. Mereka hampir memeluk pahanya dan menangis dengan bebas. Shen Qingqiu berkata, kalian semua tidak perlu begitu khawatir dan ketakutan. Kepala sekte di luar sudah tahu situasi di dalam. Ada juga banyak penatua yang telah memasuki pesona untuk mendukung kalian. Yang perlu kalian lakukan adalah melindungi dirimu sendiri. Tidak akan lama sebelum kita bisa menemukan jalan keluar dari pengepungan berat. Kata-katanya tidak hanya berfungsi seperti pil penenang, tetapi juga dimakan dengan efek luar biasa oleh sekelompok gadis kecil yang ketakutan karena akalnya, dan membiarkan mereka mengatur hati mereka untuk beristirahat. Luo Binghe berkata, Si Zun, apa itu tadi? Dia belum pernah melihat hal yang aneh sebelumnya. Jika mengedepankan topik monster Proud Immortal Demon Wei, maka dia benar-benar bertanya pada orang yang tepat. Dengan keakraban yang sama besarnya seperti jika ia menamai harta keluarganya sendiri, Shen Qingqiu berkata, tidak heran kamu belum pernah melihatnya sebelumnya, benda ini disebut Ghost Head Spider, laba-laba berkepala hantu. Temperamennya mudah tersinggung, memiliki fitur mengerikan, dan menggunakan tangisan seperti bayi untuk menarik mangsa. Setelah mangsa mendekat, pengisap di bawah kepala akan menempelkan dirinya pada bagian atas kepala mangsa. Kedelapan kakinya tajam dan dapat langsung dimasukkan melalui tengkorak untuk mengisap cairan otak makhluk hidup. Segmen ilmu ini sepenuhnya disalin dari karya aslinya. Mendengarkan dia berbicara dengan keahlian seperti itu, Luo Binghe sangat mengagumi dan kagum, jadi alam iblis memiliki makhluk jahat dan ganas seperti itu. Murid ini bodoh dan kurang informasi. Sejak Luo Binghe mengambil Mengmo, iblis mimpi, sebagai tuannya, hal-hal yang dapat dituntun oleh Shen Qingqiu dalam hal kultivasi menjadi semakin berkurang. Ini adalah kesempatan langka baginya untuk pamer di depan muridnya. Shen Qingqiu cukup senang untuk membalikkan langit. Dia tersenyum kecil, benda-benda ini berasal dari iblis dan tidak digunakan di bumi dan perairan dunia manusia. Sudah bertahun-tahun sejak ada yang melihatnya. Lain kali jika Anda bertemu satu lagi, ingat untuk menyerang langsung ke pelipis. Laba-laba dari sebelumnya hanya laba-laba jantan. Untungnya kita tidak bertemu laba-laba betina, atau itu akan lebih mengerikan. Like dan follow Bacakan Aku. Kedua orang itu tidak berbicara lebih dari beberapa kata ketika dari atas tergantung banyak kepala, di kanopi berdaun, terdengar suara gemerisik. Di antara beberapa kepala yang tergantung terbalik, benang sutra laba-laba putih muncul dari pohon. Ekspresi Shen Qingqiu berubah secara dramatis. Brengsek. Bagaimana dia lupa kalau tangisan ini akan menarik sekelompok besar hal serupa yang akan mengelilingi mereka. Kipas yang terlipat di tangannya terbuka, mengirimkan angin kencang yang memotong lusinan laba-laba sampai mati dan membuat laba-laba kepala hantu seperti buah yang terlalu matang, terjatuh dengan putong-putong dan menabrak tanah. Shen Qingqiu berteriak, pergi. Luo Binghe dengan rapi menanggapi dengan tegas. Shen Qingqiu mengambil keuntungan ketika laba-laba kepala hantu dilemparkan karena pusing dan gegar otak untuk berlari bersama mereka. Satu berada di depan, membuka jalan, yang membawa ke belakang, dan kelompok yang bengkak terjepit di tengah. Kedua ujungnya disembelih dengan pembantaian besar-besaran sehingga terjadi angin kencang dan hujan darah. Gerakan Ghost Head Spiders itu gesit dengan kemampuan melompat yang kuat,
terbang di sekitar dan melompat di udara, tetapi para murid memukul mereka sampai mereka penuh dengan lubang seperti saringan. Begitu dia tahu bagaimana menghadapi musuh, Luo Binghe seperti dewa mengulurkan tangan. Bahkan jika dia menutup matanya, dia masih bisa menembus 2 laba-laba sekaligus. Di atas kepala adalah bagian pembantaian, dipenuhi dengan tangisan yang berduka dan teriakan yang aneh. Meski begitu, jumlahnya masih terlalu banyak. Akan sulit untuk dihadapi bahkan jika ada lebih banyak waktu. Shen Qingqiu benar-benar khawatir ketika racun yang sangat aneh itu akan bertindak ketika kekuatan spiritualnya terasa lambat dan serangannya menghantam kosong. Benar-benar berbicara tentang sesuatu dan membuatnya datang. Shen Qingqiu sibuk mengubah tekniknya menjadi serangan fisik, melipat kipasnya dan memotong tubuh Ghost Head Spider yang menerjangnya menjadi 2 bagian. Luo Binghe memperhatikan situasi di sisinya setiap saat. Begitu dia melihat ada kelainan, dia bertanya, "Si Sun?" Shen Qingqiu berkata, "Bukan apa-apa." Untungnya, mereka sudah dipimpin oleh Shen Qingqiu ke zona khusus. The Ghost Head Speeders sepertinya menghadapi penghalang tak berbentuk dan tidak berani untuk terus mendekati lagi. Sebaliknya, mereka berteriak keras sambil terus mundur sampai mereka mencapai semak-semak dan kanopi hutan dan menghilang. Shen Qingqiu melepaskan napasnya. Qin Wanyewi tampak lembut dan lembut ketika dia terengah-engah di samping sambil bertanya dengan keras, "Penatua Shen, mengapa monster tidak mau maju lebih jauh setelah kami datang ke sini?" Shen Qingqiu berkata, "Anda semua sudah lupa, bunga ajaib macam apa yang tumbuh di tengah-tengah ngarai Juedi. Faktanya, orang yang melupakan adalah dirinya sendiri. Maafkan dia karena benar-benar tidak bisa mengingat apa nama bunga itu." Luo Binghe sangat mengingatnya untuknya. Dalam sebuah contoh, ia berbicara, "Thousand Leaf Cleansing Snow Lotus. 1000 daun memurnikan teratai salju." Shen Qingqiu akhirnya tahu mengapa dia tidak bisa mengingat nama bunga ajaib ini sebelumnya. XX Snow XX, atau XX Lotus XX, harta karun dengan nama-nama semacam itu sangat banyak sehingga mereka jauh melebihi kapasitas memori setiap orang. Akan aneh jika Anda bisa mengingatnya. Shen Qingqiu, tidak buruk, memang itu adalah Thousand Leaf Cleansing Snow Lotus. Bunga ini telah lama tinggal di kedalaman ngarai Juedi selama ribuan tahun, penuh energi spiritual. Ini juga merupakan musuh alami terhadap tipe iblis. Dengan demikian, itu juga menjadi penghalang protektif untuk membuat monster mundur. Selama kamu berada dalam jangkauan penghalang, kamu tidak akan menderita terlalu banyak serangan dari monster.